pagi Bu. Selamat pagi Nak, silakan masuk. Terima kasih Bu. Bagaimana duduknya, sudah nyaman? Sudah Ibu. Apa kabar kamu hari ini? Kabar baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Kabar Ibu baik. Sebelum kita memulai proses konseling ini, hendaknya kita harus saling memperkenalkan diri. Baik, kalau Ibu boleh tahu siapa nama kamu? Nama saya Polina Antonia Sila, biasa dipanggil Nia. Saya kelas 2 IPSD Ibu. Asal saya dari Kumur. Oh, ya. Baik, nama Ibu Melania Eka dan dipanggil Ibu Ega. Ibu sudah mengabdi di sekolah ini selama 3 tahun. Kalau boleh tahu, di Atambua itu banyak tempat menarik ya? Iya Ibu. Kalau boleh tahu ada apa saja di sana? Baru-baru Ibu di Atambua dibangun ini patung Bunda Maria yang setinggi 60 meter. Tepatnya di puncak ini Teluk Gurita, dan ada lagi padang rumput yang bernama Pulantia gitu. Kedengarannya sangat menarik. Kapan-kapan ya bisa mengajak Ibu ke sana? Ya Ibu, kalau Ibu ada waktu saya akan mengajak Ibu ke sana. Ya, kan. Dengan kedatangannya ke sini mungkin ada hal yang harus kita bicarakan secara bersama-sama. Ya Ibu, ada yang ingin saya ceritakan kepada Ibu. Baik, sebelum itu Ibu ingin bertanya, apakah sebelum itu dia pernah mengikuti konseling sebelumnya? Saya pernah mengikuti konseling Ibu, dan saya sangat senang karena saya bisa menceritakan masalah saya kepada konselor Ibu. Sepertinya kamu sudah tahu tentang aktivitas konseling ya? Saya ini sampai begitu tahu tentang proses konseling. Kalau begitu, sebelum konseling kita itu berlanjut, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling. Baik, di sini konseling itu adalah yang akan kita buat dalam proses ini. Kita mencari jalan keluar tentang masalah kamu dan mencari keluar tentang masalah kamu secara bersama. Terus yang Ibu inginkan dari sini, Ibu ingin kamu itu terbuka kepada Ibu. Lalu untuk asas kerahasiaan tentang masalah kamu, di sini kamu tidak usah ragu karena dalam konseling itu terdapat asas kerahasiaan. Jadi semua masalah kamu itu bisa Ibu simpan dan tidak akan membicarakannya kepada siapapun. Percayalah kepada Ibu. Ya Ibu, saya percaya kepada Ibu. Ya, kalau boleh tahu apa yang menjadi masalah kamu sekarang? Di sini Ibu, saya merasa bingung karena kemauan saya bertentangan dengan kemauan kakak saya untuk pemilihan pekerjaan. Kakak saya menginginkan saya untuk menjadi dokter, sedangkan kemauan saya yaitu untuk menjadi guru. Oh, jadi di sini masalah kamu itu kamu lebih memilih menjadi guru ketimbang kakak kamu memilih kamu sebagai seorang dokter. Begitu ya masalah. Kalau Ibu boleh tahu, apa yang menyebabkan kamu memilih menjadi seorang guru daripada seorang dokter? Karena Ibu, saya lebih menyukai profesi keguruan itu karena saya senang untuk belajar mencari tahu kehidupan siswa. Sedangkan kedokteran saya kurang senang karena kemampuan saya kurang. Baik, Ibu merasakan apa yang kamu rasakan saat ini. Jangan sampai kamu putus asa terlebih dahulu karena kamu tidak mengikuti kemauan kakak kamu. Jadi di sini kamu itu harus bisa menjelaskannya kepada kakak kamu bahwa kamu itu tidak memiliki minat sedikit pun terhadap dunia kedokteran. Lalu di sini kalau kamu seandainya mengambil dunia kedokteran juga, dan kamu juga kan tidak memiliki ahli dalam dunia kedokteran. Jadi di sini akan merugikan diri kamu sendiri dan orang lain. Kamu pasti bisa menjelaskannya kepada kakak kamu. Baik Ibu, saya akan berusaha untuk menjelaskan kepada kakak saya, tapi di sini saya juga takut jika keputusan yang saya ambil ini kakak saya tidak menerimanya. Kamu pasti bisa menjelaskan itu semua kepada Ibu, kepada kakak kamu. Percayalah kepada Ibu. Ya Ibu, semoga saya bisa.
Di sini kamu merasa takut dan cemas untuk menjelaskan keputusan kamu kepada kakak kamu ya. Ya Ibu, seperti itu. Ya baik, kadang di sini untuk mengambil suatu keputusan itu kepada seseorang itu sangatlah sulit. Tetapi jika kalau kamu juga tidak memiliki minat di bidang dunia dokter, maka itu juga pasti merugikan diri kamu dan keluarga kamu. Jadi kamu bisa menceritakan secara perlahan-lahan agar kakak kamu bisa mengerti dan memahami apa yang kamu putuskan. Baik Ibu, saya akan berusaha untuk menjelaskan kepada kakak saya sehingga kakak saya bisa menerima keputusan saya. Nah, ya baik. Jadi dalam proses konseling ini juga ibu mau kita menggunakan teknik kursi kosong juga sebagai acuan dalam masalah kamu ini. Jadi di sini kursi kosong ini artinya bahwa kamu itu sedang mempraktekkan bahwa kamu itu sedang duduk bersama kakak kamu dan kamu itu menjelaskan masalah kamu. Pasti kakak kamu itu juga bisa mengerti dan memahami tentang keputusan yang kamu ambil. Baik Ibu, terima kasih karena Ibu sudah memberikan teknik kursi kosong kepada saya. Semoga apa yang nanti saya lakukan kakak saya bisa terima. Ya baik. Untuk itu sebelum kita mengakhiri proses konseling kita, Ibu ingin bertanya kepada kamu apa yang kamu ambil tentang proses konseling yang telah kita lakukan ini. Baik Ibu, di sini saya harus berusaha untuk menjelaskan kepada kakak saya karena jika saya memendam sendiri pasti akan merugikan saya karena dunia kedokteran tidak sesuai dengan kemampuan saya lebih tertarik kepada keguruan. Ingin bertanya lagi, apa yang kamu rasakan setelah proses konseling kita ini akan berakhir? Saya merasa aman, nyaman, dan di sini juga saya lebih berani untuk menyampaikan keputusan saya kepada kakak saya. Ya baiklah, semoga pertemuan kita ini membuat kamu menjadi pribadi yang lebih berani lagi untuk menjelaskan keputusan kamu kepada siapa pun. Lain kali jika kalau ada yang ingin dibicarakan lagi, maka datanglah ke ruangan ini menemui ibu. Ibu jangan sungkan-sungkan untuk bertemu sama ibu. Ya Ibu, terima kasih untuk bantuan yang telah Ibu berikan kepada saya. Ya baik. Ini si ibunya anak.